kami juga mengajak kepada para jamaah untuk selalu menjaga adab-adab dalam majelis ilmu agar Allah senantiasa menurunkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan kami juga tidak pernah bosan mengajak kepada para jamaah, bila tidak ada halangan ataupun unsur syar'i, marilah kita ikuti kajian pada pagi hari ini hingga dibacakan doa kafaratul majelis. Pada guru kita Ustaz Fuad Al-Hazimi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Rasulullah. Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ukhuwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Pagi hari ini sengaja saya menyampaikan tentang Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam yang tidak beralasan yang sudah ada sejak awal-awal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pas kebetulan bulan ini bulan yang bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Mengapa tanggal 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional? Karena di hari itu Ki Hajar Dewantara lahir. Sampai harinya disebut Hari Pendidikan Nasional. Ya, Ki Hajar sendiri disebut Bapak Pendidikan Nasional. Padahal kita tahu bagaimana akidahnya, bagaimana konsep pendidikannya yang akhirnya Indonesia jadi seperti ini. Nah, yang kedua tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Kita tidak tahu siapa Dr. Sutomo, kita tidak tahu apa itu Budi Utomo, tahu-tahu dia dijadikan tokoh. Ya. Padahal Dr. Sutomo adalah anggota Freemasonry, organisasi Yahudi, ya, organisasi rahasia waktu itu. Sekarang udah nggak rahasia lagi. Ya. Dr. Sutomo adalah seorang tokoh yang sangat anti-Islam. Nanti saya paparkan. Yang ketiga, tanggal 1 Juni ya, dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Padahal tanggal 1 Juni itu baru konsep. Ya. Sebelumnya sudah ada Mr. Supomo, ada Mr. M. Yamin. Baru tanggal 1 Juni Soekarno memaparkan konsepnya tentang Pancasila. Ya. Pancasila yang disebutkan Soekarno, sila pertamanya bukan ketuhanan, tetapi nasionalisme. Sila kedua internasionalisme. Sila ketiga demokrasi, sila keempat kerakyatan, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Coba bandingkan dengan Pancasila yang disepakati oleh tim 9, yang dicanangkan, ditandatangani oleh tim 9, ya, Soekarno, Hatta, M. Yamin, A.A. Maramis, Abikus No Cokrosuyoso, Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Tim 9 ini menandatangani apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Ya,
sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua sampai sila kelima persis seperti yang hari ini kita kenal sebagai Pancasila. Harusnya kalau penulis sejarah itu jujur, hari lahirnya Pancasila adalah hari di mana disepakati Pancasila sebagai dasar negara, teksnya maupun rumusnya. Tapi kalau hari itu dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, maka ingatan umat Islam akan selalu ingat pada Piagam Jakarta, selalu ingat pada kesepakatan Bapak bangsa untuk menjadikan syariat Islam adalah kewajiban bagi umat Islam. Mereka nggak mau. Mengapa sejarah dipelencengkan? Mengapa sejarah diputar balikkan? Ini ada hal penting, saya bacakan. Ya. Pentingnya meluruskan kembali sejarah peran Islam, ulama, santri dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari ini umat kan tahunya yang berjuang adalah Budi Utomo. Nah, padahal jauh sebelum Budi Utomo berjuang, ya, para santri dan para kiai itu sudah berjuang dari sejak Samudra Pasai. Siapa yang berjuang kalau bukan para kiai, para ulama? Ya, Samudra Pasai sampai kemudian Aceh, Kesultanan Aceh, Kesultanan Medan, Kesultanan Gayo, Kesultanan Palembang, Kesultanan Bengkulu, Kesultanan Riau, Kesultanan Siak, pindah ke Jawa, Kesultanan Banten, itu semua adalah para ulama. Kesultanan Mataram, ya, sampai Sultan Agung diberi gelar Khalifatullah ing tanah Jawa, ya, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Bima, ke Kalimantan ada Kesultanan Borneo, Kesultanan Samarinda, sampai Kesultanan Sulu, ya, di Kalimantan Utara, ada Kesultanan Bone, Kesultanan Makassar di Sulawesi, bahkan di Indonesia Timur ada Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate. Jauh sebelum Papua mengenal Kristen, Papua adalah wilayah kesultanan. Nah, sultan itu kan pemimpin Islam, pemimpin yang mendasarkan syariat Islam. Ada muftinya. Mufti dari Sultan Hasanuddin itu diasingkan sampai ke Afrika Selatan. Ya, Maulana Yusuf Al-Makassari. Ini kita nggak tahu. Ya, kita tidak pernah dijelaskan merekalah pondasi utama perjuangan bangsa. Barulah tahun 1900 perjuangan berubah. Ya. Ini saya bacakan. Muhammad Asad, dulu namanya Leopold Weiss, seorang orientalis, seorang wartawan, meneliti Islam, malah tertarik jadi masuk sebagai seorang muslim. Dia mengatakan, saya bacakan terjemahannya, tidak ada satupun peradaban dapat mencapai kejayaan, bahkan untuk bertahan setelah kehilangan kebanggaan dan hubungan dengan masa lalunya. Nah, kita ini masa lalu kita selalu dikait-kaitkan dengan Majapahit, dengan Singosari, padahal masa lalu kita adalah Kesultanan Islam. Jauh lebih lagi masa lalu kita adalah anak cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena setiap muslim adalah saudara. Nah, pernah saya sampaikan kejayaan 13 abad kejayaan Islam. Nah, coba kalau buka dalam sejarah dunia, itu yang ditampilkan adalah kebangkitan Eropa. Padahal ketika Eropa dalam keadaan Dark Age, masa kegelapan 500 tahun, ya, Spanyol dalam keadaan sebagai puncak kejayaan. Ya, Baitul Hikmah memiliki sekitar 400.000 judul buku, sementara di London hanya ada 10 buku, itu pun digembok. Nah, ini gambaran betapa sejarah itu penting, memberikan rasa bangga, memberikan rasa percaya diri, maka perlu dibolak-balik. Nah, supaya apa? Kita kehilangan masa lalunya. Bapak Ibu, kenapa kita setiap Idul Fitri pulang kampung? Untuk mengenang sejarah kita. Kita ini anak siapa, bapak kita siapa, keluarga kita siapa, ada rasa bangga. Ya, itu.
Karena memang manusia adalah makhluk sejarah, ya, makhluk sejarah. Maka kalau sejarahnya dihilangkan, hilang pula jati diri kita, ya, itu. Ini Cordell Hull, Bapak PBB, mengatakan, jika kamu ingin memusnahkan sebuah peradaban Indonesia yang Islami, peradaban Muslim Indonesia umpamanya, mulailah dengan menghilangkan memori sejarah mereka. Membangun itu kan dari dasarnya, nggak langsung tembok, dari fondasi. Nah, fondasi kita adalah sejarah nenek moyang kita. Makanya orang kafir itu nggak mau menerima Islam, selalu mengatakan kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Mereka tidak mau kehilangan identitas jahiliyahnya, diganti dengan identitas Islam. Nah, Islam juga demikian, jangan sampai kehilangan identitas Islam. Maka cara menghilangkannya, cabut sejarahnya, lalu rusaklah bahasa dan budaya mereka, dan bangunlah dengan budaya baru di atasnya. Kemudian tulislah untuk mereka sejarah lain yang bukan sejarah mereka. Nah, ini yang kita masuk dalam otak kita, anak-anak kita selama berpuluh-puluh tahun, ya, sejarah yang ditanamkan ke diri kita tanpa ada rasa kritis, ya. Jika sudah begitu, masyarakat tersebut akan lupa siapa diri mereka dan koyaklah tonggak-tonggak peradabannya. Jadi di antara tonggak peradaban itu satu sejarah, dua pendidikan. Makanya Nabi diutus pertama dengan kalimat Iqra. Untuk membangun sejarah Islam, yang pertama dilakukan adalah literasi. Membaca itu kan bahasa sekarangnya adalah literasi, membangun literasi Islam. Lahirlah peradaban Islam yang akan terus bertahan sampai hari kiamat. Maka dibutuhkan sebuah tonggak yang kuat, ya. Kita mulai definisi Islamofobia. Islamofobia berasal dari kata Islam dan fobia. Islam kita tahu, fobia itu rasa takut yang berlebihan, nggak beralasan. Ada orang, ya, gagah fobia jarum suntik, ya kan? Nggak tahu kenapa, pokoknya takut aja, ya. Ada yang fobia cicak, ada yang fobia kecoa. Padahal kecil, didiemin juga nggak bakal ngapa-ngapain, tapi kejejeritan kan. Nah, itu namanya fobia, ketakutan yang tanpa alasan, yang betul-betul takut sampai pingsan saking takutnya. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau digambarkan Islam sampai ketakutan yang berlebihan, dan itu sistematis. Ini salah satu di antara ghazwul fikri, perang pemikiran. Ujung tombaknya adalah Islamofobia. Bukan hanya kepada orang-orang kafir, justru orang Islam sendiri yang ditanamkan Islamofobia, sehingga umat Islam takut dengan syariat Islam, takut dengan Islam yang kafah, takut dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kenyataannya hari ini, kan begitu. Umat Islam, ya jadi Islam jangan yang banget-banget deh, gitu ya. Begitu. Islam kafah itu dianggap sebagai berlebihan, ya. Ini keberhasilan Islamofobia. Islamofobia adalah rasa takut, kebencian, prasangka atau permusuhan yang berlebihan dan tidak berdasar terhadap agama Islam dan kaum muslimin, seperti diskriminasi, stigma negatif, ya, atau label-label buruk terhadap Islam, serta tindakan intoleransi berupa pelecehan, ujaran kebencian, hingga kekerasan fisik maupun permusuhan yang sangat tendensius. Nah, sekarang ini Abu Janda itu orang kecil itu, ya, tokoh Islamofobia yang paling berpengaruh hari ini, sampai dampaknya hari ini, namanya Soekarno, namanya Sutomo, namanya Ki Hajar Dewantara, namanya Rajiman Medodiningrat. Semuanya nempel di dinding-dinding sekolah sebagai pahlawan, padahal mereka orang yang sangat-sangat anti Islam. Nah,
Kalau bukan ustadz yang ngejelasin, mungkin guru sejarah nggak berani ngomong kayak gini ya. Lalu bagaimana orang-orang yang mestinya kita hindari pemikirannya, malah kita kagumi? Ya. Coba sekarang lihat PSI. Ya. Silakan dibuka Google-nya, Partai Sosialis Indonesia. Siapa pendirinya? Sultan Syahrir. Sekarang jadi PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Silakan buka di Google PSOE, Partida Socialista Española. PSOE dengan PSI logonya mirip sekali. Nah, jadi PSI itu ya bukan partai sembarang partai hari ini, partai yang ingin mengusung sosialisme. Cuma mereka malu-malu, maka disebut Partai Solidaritas. Nanti saya tunjukkan. Nah, sambil nunggu silakan dibuka PSOE, itu Partai Sosialis Spanyol. Lambangnya mirip nggak dengan PSI yang sebelum gajah? Sangat mirip, ya. Genggaman tangan dan bunga, itu lambang sosialisme. Nah, jadi sudah nggak malu-malu lagi sekarang. Ya. Bikin partai PSI. Mereka pasti tahu bahwa dulu pernah ada PSI, Partai Sosialis Indonesia. Mereka sudah berani bikin mirip-mirip kayak gitu. Yang nggak berani cuma satu, PKI. Nah, ini anak muda harus tahu apa ideologi PSI hari ini, apa ideologi PSI hari itu. Ya. Salah satu cara Barat untuk membentuk Islamofobia di kalangan umat Islam adalah dengan memberikan label atau cap buruk dan menakutkan terhadap Islam dan ajaran Islam, dan terus mengulang-ulangnya. Jadi dari sejak tahun 1900 sampai nanti diulang-ulang terus. Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu begini, Islam ketinggalan zaman, Islam tidak maju-maju, terus Islam kumuh, Islam miskin, terus diulang-ulang. Ya. Syariat Islam dicap sebagai, contohnya, syariat Islam dicap sebagai aturan yang kejam, diskriminatif, kuno, tidak cocok dengan dunia modern, memecah belah umat. Ya. Yang bilang syariat Islam memecah belah bangsa Indonesia itu Soekarno. Apabila 7 kata dalam Piagam Jakarta tidak dihapus, nanti Irian akan melepaskan diri. Nah, ancamannya begitu. Padahal baru berapa hari proklamasi, tanggal 17 proklamasi, tanggal 18 sudah mengancam begitu. Memang sudah sampai Papua beritanya, belum ada sosial media. Nah, ternyata ini adalah konspirasi antara A.A. Maramis, Laksamana Maida, Soekarno, Hatta. Ya. Dicoret tanpa melibatkan 4 orang tokoh Muslim, tokoh perwakilan Islam. Abi Kusno Cokrosuyoso, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, dan Haji Agus Salim. Mereka tidak diajak rembukan, tahu-tahu dicoret. Nah, ini sejarah, ini penting sekali untuk kita sampaikan. Islam dicap sebagai agama teroris, radikal, ya. Jilbab dianggap sebagai pengekangan hak-hak wanita. Pendidikan Islam dicap sebagai ketinggalan zaman dan tidak menjamin masa depan. Ini sudah masuk ke dalam otak kaum muslimin. Kamu anak dimasukin pondok, makan apa nanti? Nasi. Nanti dapat kerja apa? Nah, itu kerjaannya apa kalau di pondok? Selalu begitu. Nah, ini hasil brainwashing, ya. Bagaimana cuci otak, Islamofobia. Nah, ternyata ada teori labeling, teori namanya yang disampaikan oleh Joseph Goebbels. Ini pakar propaganda sampai jadi menteri propaganda Nazi. Dan ini menjadi satu rumus. Jika engkau sampaikan kebohongan dengan skala yang cukup besar, gunakan media massa sebanyak mungkin, ya.
dan terus-menerus mengulang-ulangnya, diulang terus, nggak peduli itu bohong. Justru karena bohong itu harus diulang-ulang terus, ya. Maka orang-orang menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Nah, itu. Maka kewajiban kita adalah apa? Menyampaikan kebenaran yang hakiki, ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lah kalau kita diam ya tambah orang mengklaim, mencap yang negatif. Nah, maka kalau dikatakan ini pengajian kok bahas politik, memang harus bahas politik supaya politik itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang anti-Islam, supaya cara berpikir politis kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kalau kita ingat zaman Nabi, masjid itu fungsinya sebagai kantornya Nabi. Sampai dengan Ali bin Abi Thalib, 4 khalifah ini nggak punya kantor. Kantornya di Masjid Nabawi. Nggak punya rumah sakit. Kalau ada sahabat yang sakit dirawat di masjid. Nggak punya penjara. Kalau ada tawanan perang diikat di tiang masjid. Nggak punya ruang rapat. Kalau mau rapat di masjid. Ada delegasi negara asing diterima di masjid. Pembagian zakat di masjid, memulai ekonomi dari masjid. Nah, barulah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, di zaman Bani Umayyah, nah mulai ada kantor sendiri, ya. Tapi selama 4 khilafah, sejak Nabi sampai Khulafaur Rasyidin, pusatnya di masjid. Artinya apa? Jangan pisahkan ekonomi dari masjid, jangan pisahkan politik dari masjid. Nah, masjid tempat kita menanamkan akidah, akhlak, pemikiran. Nah, betul. Islamofobia sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketakutan terhadap Islam, tauhid dan pembawanya itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Ya, label negatif itu sudah ada. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Surat Az-Zariyat. Tidaklah kami utus satupun rasul kepada suatu kaum kecuali kaum itu akan mengatakan ia seorang tukang sihir atau orang gila. Nabi dikatakan tukang sihir, orang gila, padahal sebelum jadi nabi disebut Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Begitu membawa tauhid berubah jadi Al-Majnun. Jadi label negatif itu bukan hanya Islamnya, pembawa Islamnya. Maka ada istilah kill the message. Kalau tidak bisa membunuh pesannya, kill the messenger. Kalau nggak bisa membunuh fisiknya, kill, bunuh karakternya. Ini kita tahu bagaimana pesantren jumlahnya puluhan ribu. Kemudian ada pelecehan seksual di 1 atau 2. Ini yang di blow up. Itu bagian dari labeling, memberikan label supaya orang takut, takut untuk memasukkan putra-putrinya di pesantren. Ini contoh saja karena saya mewakili dari pesantren. Surat As-Saff mengatakan mereka ingin memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan, tulisan, berita, video pendek. Orang-orang tahu kalau orang Indonesia ini malas baca. Makanya untuk merubah akidah cukup dengan video 1,5 menit. Short video sekarang sangat berpengaruh di Instagram, TikTok. Nah ini bisnis yang cepat bangkrut, bisnis buku. Karena memang minat baca kita sangat rendah, paling rendah di ASEAN. Itu paling rendah. Dan Allah telah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Jadi sampai Allah mengatakan meskipun orang kafir benci, meskipun orang musyrik benci, dan kebenciannya itu luar biasa. Itulah yang disebut dengan fobia, Islamofobia.
Islamofobia, kebencian terhadap Islam. Nah, orang kafir benci, mereka tanamkan rasa benci itu kepada umat Islam, sehingga umat Islam sendiri yang benci terhadap syariat Islam. Digambarkan syariat Islam itu kejam dan sebagainya. Padahal saya tahu bapak-bapak tidak ada yang takut dirajam, karena kepikir zina pun tidak. Yang takut dirajam ya tukang zina, yang takut dipotong tangannya tukang nyolong. Nah, kita nggak takut, kita tahu itu sebagai pagar supaya jangan dilanggar. Nah, gambarannya kejam, ya kejam memang, karena hukuman itu ya bahkan kisos, ya. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi wal juruha qisas. Kami wajibkan atas mereka jiwa nyawa balas nyawa, mata balas mata, telinga balas telinga, hidung balas hidung, bahkan luka pun dikisos, supaya orang nggak sembarangan melukai orang lain. Bukan untuk membunuh, enggak, supaya orang jangan mudah membunuh. Kalau kamu membunuh maka kamu akan dibunuh. Nah, ini konsep Islam begitu, ya. Tapi digambarkan Islam sangat kejam. Nah, pemikiran musuh-musuh para nabi sama, yang berbeda hanya bentuknya. Bahkan kaum Quraisy pun ingin menyingkirkan Islam dari kehidupan masyarakatnya. Nah, jadi sekularisme itu ideologi jahiliyah, bukan modern. Pisahkan agama dari politik, ini jahiliyah. Tapi jahiliyah modern kalau sekarang, ya. Jahiliyah tapi modern. Ya, pemikirannya jahiliyah tapi sistemnya yang dipilih sangat modern. Mereka berkata kepada Abu Bakar, sembahlah Tuhanmu di rumahmu. Jadi agama itu urusan privat, gitu ya, pribadi. Negara jangan bawa-bawa agama, ke pasar jangan bawa-bawa agama, politik jangan bawa-bawa agama. Nah, ini pemikiran jahiliyah. Ya, sholatlah dan bacalah Al-Quran, tapi jangan engkau nampakkan dalam keseharian kalian, karena itu akan mengganggu tradisi kami loh. Yang mereka takutkan itu bukan orang Islam sholat, tapi orang terpengaruh melihat sholatnya umat Islam, orang terpengaruh dengan pemikirannya umat Islam. Kalau kamu sembunyikan agamamu di rumah nggak apa-apa, orang Quraisy gitu. Jadi mereka tahu, ya, jangan bawa-bawa agama ke dalam kehidupan kami, itu mengganggu. Bayangkan, ya, Amerika tahun 1900 masih menjadikan kulit hitam sebagai budak. Islam 14 abad yang lalu menjadikan Bilal sebagai orang terdekat Nabi, yang menjadi muadzin Nabi. 14 abad yang lalu Islam sudah menghilangkan apartheid. Khutbah wada Nabi mengatakan, wahai manusia, ya ayyuhan nas kullukum banu Adam wa Adam min turab. Wahai manusia, semua kalian anak cucu Adam, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan non Arab. Tidak ada kelebihan bangsa berkulit putih dengan berkulit putih dengan kulit kuning kalau nggak salah, kecuali dengan ketakwaan. Loh. Sebelum ada the Declaration of Human Rights, Islam sudah mengajarkan itu. Nah, kita kok malah nyari-nyari konsep dari luar Islam, coba. Sebelum ada toleransi, ketika Eropa berperang, yang Katolik dibakar, yang Kristen dibakar sama Katolik, Islam sudah punya konsep lakum dinukum waliyadin. Nah, makanya ini luar biasa kalau orang Islam kok terpukau dengan konsep sekuler itu. Apa kurang gitu loh. Islam sudah mengajarkan bahkan sampai yang paling detail, ya. Nah, ini Snowhorgrone-nya, Christian Snowhorgrone-nya. Selalu saya bawa ini orang, ya. Namanya Profesor Dr. Christian Snowhorgrone, guru besar sastra Arab di Leiden University Belanda, ya. Bahasa Arabnya Castiscus, ya. Nah, dia belajar tafsir hadis 10 tahun di Mekah. Lalu
pura-pura masuk Islam. Namanya dirubah menjadi Haji Abdul Ghaffar. Sengaja dipanggil oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia untuk mencari kelemahan kaum muslimin, khususnya di Aceh, yang selama puluhan tahun tidak berhasil dipadamkan perlawanannya. Maka kemudian dia masuk ke Aceh dengan identitas Haji Abdul Ghaffar, pakai serban, pakai jubah. Nah, kita lihat orang bule mu'alaf saja kita sudah seneng, apalagi ini bule ahli tafsir, pinter bahasa Arab. Sudah. Bahkan ada yang berikan gelar Syekhul Islam Van Java. Saking pahamnya tentang tafsir dan hadis, tapi itu untuk mengetahui rahasia kaum muslimin. Maka dia tulislah buku The Aceher, berisi rahasia kekuatan jihad di Aceh. Maka kemudian tahun 1908 Aceh padam perlawanan. Salah satu yang paling berperan adalah Christian Snokgorgonje. Nah, dia memberikan satu rekomendasi: bila tidak dapat menjadikan umat Islam meninggalkan Islam, maka yang penting bagaimana umat Islam tidak menerapkan syariat Islam. Nah, sudah, silakan. Bahkan dalam kalimat yang lain, kalau umat Islam beribadah, biarkan. Kalau umat Islam menguasai ekonomi, awasi. Kalau umat Islam menguasai politik, cabut seakar-akarnya, habisi. Nah, jadi yang mereka takutkan umat Islam menguasai politik, karena dari politik itulah umat akan bangkit. Nah, ini sudah sejak tahun 1900. Nah, kalau kita lihat presiden-presiden sebelum ini, mereka mengkerdilkan partai Islam, menghadirkan peranan umat Islam, menyembunyikan peran besar umat Islam, sengaja supaya kita ini nggak pernah kenal perjuangan para ulama. Coba kalau kita lihat pahlawan nasional itu, yang Kristen cuma Christina Marta Tiahahu, A.A. Maramis, Gerungan Saul Samuel Yakub Ratulangi atau Sam Ratulangi, yang lainnya hampir nggak ada. Hampir 90% adalah entah kiai haji, sultan, kan begitu. Jika kaum muslimin melakukan ritual ibadah, biarkan saja. Mau haji, mau zakat, mau puasa, biarkan. Biar senang mereka. Jika mereka menguasai ekonomi, awasi. Karena ini pilar utama. Jika mereka mulai menguasai politik, basmi dan habisi. Buya M. Nasir, Perdana Menteri Indonesia tahun 50-an mengatakan, Islam beribadah, biarkan. Islam berekonomi, awasi. Islam berpolitik, cabut seakar-akarnya. Mengambil dari ucapan Christian Snokgorgonje. Nah, ini yang pengen saya sampaikan, penting sekali ini. Pertarungan ideologi di era kebangkitan nasional. Jadi BPUPKI itu nggak ngobrol-ngobrol kemudian ngopi-ngopi, enggak. Mereka bertarung ideologi bangsa. Wakil-wakil Islam memaparkan kita wajib syariat Islam. Soekarno enggak, saya setuju sosialis, Marxis, komunis. Budi Utomo enggak, kita sekuler, begitu. Nah, sayangnya coba sekarang dilihat, pidato Mr. Supomo ada transkripnya, pidato M. Yamin ada, pidato Soekarno ada, tapi pidato Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim enggak ada, pidato Haji Agus Salim enggak ada tentang konsep negara. Andaikan transkripnya ada, umat Islam akan paham kenapa founding father kita mengusulkan syariat Islam. Nah, hilang transkripnya. Sementara pidato Soekarno lengkap. Tidak ada ketidaksengajaan dalam politik. Ini sengaja supaya kita kehilangan memori sejarah kita. Bayangkan kalau kita tahu bagaimana Haji Agus Salim berpidato menjelaskan kepada parlemen tentang pentingnya bersyariat Islam. Masya Allah, beliau dikenal sebagai orator yang
ulung, menguasai hampir 7 bahasa. Saya baca dalam sejarah beliau dikirimkan untuk ke Jerman waktu itu. Sepanjang perjalanan beliau belajar bahasa Jerman, sampai di Jerman sudah lancar. Ya. Saking cerdasnya beliau, dan beliau adalah orang yang sangat menginginkan Indonesia berdasarkan syariat Islam. Nah, mana pidato beliau di BPUPKI? Padahal ada empat minimal. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah, pasti diberikan kesempatan untuk memaparkan. Ya. Tapi mana transkrip pidato di BPUPKI? Di PPKI nggak ada. Semua transkrip pidato pemaparan tokoh-tokoh Islam hilang dari sejarah. Yang ada Mr. Supomo, M. Yamin, Soekarno. Bahkan sekarang pidato Soekarno 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Padahal kan belum lahir itu, masih digodok. Masih jadi diskusi. Disepakati baru 22 Juni oleh tim 9. Nah, karena BPUPKI jumlahnya banyak, jadi PPKI masih banyak, ditunjuklah tim 9, 5 dari nasionalis sekuler, 4 dari nasionalis Islam. Mereka nasionalis, semuanya nasionalis, tapi ada nasionalis pro syariat Islam, ada nasionalis pro komunisme, ada nasionalis pro hukum sekuler, tapi semuanya nasionalis. Dan hampir 90% adalah Muslim. Yang non Muslim cuma 1, A.A. Maramis. Nah, silakan dibuka tim 9 ya. Yang tidak Muslim cuma 1, A.A. Maramis saja. Yang lainnya Muslim semua. Soekarno, Hatta, kemudian M. Yamin kalau nggak salah ya. Terus A.A. Maramis. Nah, saya lanjutkan. Ini beliau seorang profesor doktor, ini intelektual yang luar biasa, termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Bulan lalu beliau meninggal. Profesor Sayyid Nagib Al-Attas, lahir di Empang, Bogor, pindah ke Malaysia jadi warga negara Malaysia. Ya, ini guru besar sejarah dan peradaban. Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam dalam sejarah kepulauan ini sudah nyata pula. Misalnya dalam tulisan-tulisan Senok Horgonya pada akhir abad lalu. Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis selepas Horgonya telah terpengaruh kesan pemikirannya yang meluas dan mendalam di kalangan mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai dewasa ini. Jadi ya, para penulis sejarah sengaja menghilangkan peran Islam, peran ulama, peran santri. Ya, padahal ya, kita tahu ada seorang sejarawan, saya lupa namanya, mengatakan perang sebelum tahun 1900 adalah perang santri. Ya, di mana Tasikmalaya ada Kiai Haji siapa? Yang terkenal itu seorang kiai, ya. Para kiai, para ulama, para sultan, itulah yang memiliki semangat untuk melawan Belanda. Ya. Selama lebih dari 1 abad perlawanan bersenjata umat Islam terhadap penjajah Belanda tak pernah berhenti hingga memasuki tahun 1900-an. Kemudian generasi Muslim terdidik lahir pada sekitar awal abad ke-20. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari gerakan pan-islamisme atau persatuan Islam yang dipelopori oleh Syekh Rashid Ridho, ya, Syekh Muhammad Abduh, dan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. 3 orang ini ya, yang pengen mengembalikan khilafah Islamiyah yang runtuh tahun 1924. Nah, pulang ke Indonesia, utusan dari NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah, lalu kemudian mencetuskan sebuah ide kebangkitan ulama. Bahasa Arabnya Nahdlatul Ulama. Itu hanya beberapa bulan setelah konferensi umat Islam di Mekah.
ingin mengembalikan lagi khilafah yang runtuh. Silakan dibuka sejarah berdirinya NU. Itu karena semangat pulangnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, ya, untuk mengembalikan kejayaan Islam. Maka mereka mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ya. Ini sejarah yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, ya. 3 tahun setelah runtuhnya khilafah, 1924 khilafah runtuh, 1927 Nahdlatul Ulama berdiri atas rekomendasi dari, ya, konferensi khilafah di Mekah. Itu. Nah, dari sinilah bangkit para ulama. Nah, sejarah menyaksikan lahirnya organisasi Jamiat Khair tahun 901. Jamiat Khair ini organisasinya para habaib, organisasi keturunan Arab tapi yang habaib. Pusatnya di Tanah Abang. Kalau bapak-bapak lewat ke Tanah Abang, ya, Jalan Mas Mansur, di samping sekolah Said Naum itu ada kantor Jamiat Khair, ya. Nah, itu organisasi pertama, bukan Budi Utomo, tetapi khusus untuk para habaib. Nah, mengundang seorang syekh namanya Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Nah, terjadi perbedaan pendapat dengan Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah 1914. Nah, ini sejarah berdirinya Golkar, golongan keturunan Arab. Ya, golongan keturunan Arab. Jadi ada Jamiat Khair, ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, kita sekarang terkenal Al-Irsyad. Nah, itu pergerakan Islam keturunan Arab. Nah, itu Golkar, ya. Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam berdiri tahun 1905, sebelum berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Di bawah kepemimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto, Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam tahun 1911. Jadi 1911 itu bukan lahirnya Syarikat Islam, tapi perubahan nama dari Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Itu berdiri di Solo oleh Haji Saman Hudi. Anggotanya bebas, tidak ada pemetak-petakan, mau Jawa, mau Madura, mau Padang, semua asalkan Muslim boleh jadi anggota. Sementara Budi Utomo anggotanya hanya Jawa dan Madura, itu pun yang priayi dan ningrat, yang rakyat jelata nggak boleh. Nah, sejarah mencatat begitu, ya. Disusul kemudian dengan organisasi lain yang ikut melengkapi pergerakan kaum intelektual Muslim. Ini kaum pelajar, pemuda Islam, ya. Mereka bangkit untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Di Yogyakarta lahir Muhammadiyah 1912, ya, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama aslinya Darwish, ya. Di Jakarta lahir Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 1914, pendirinya Syekh Ahmad Asyurkati, ya. Di Banten lahir Matlaul Anwar. Di Bandung lahir Persatuan Islam, pendirinya A.Hasan. Mungkin Bapak Ibu sering dengar nama A.Hasan Bandung. Nah, itulah persis, ya. Sampai hari ini masih eksis, ya. Di Surabaya lahir Nahdlatul Ulama 1927, maaf saya keliru, 26. Di Sumatera lahir PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ya. Bapak Ibu mungkin yang dari Padang tahu bagaimana Haji Rasuna Said, Haji yang punya perguruan di Padang Panjang. Nah, itu Masya Allah peran mereka dalam perjuangan Islam, ya. Al-Wasliyah, di Palu lahir Al-Khairat, ya, ini keturunan Arab juga. Lahir pula Majlis Syura Muslimin, Masyumi, yang akhirnya menaungi seluruh organisasi-organisasi Islam, ya. Majlis Syura Muslimin ini seluruh organisasi Islam bergabung menjadi satu, yang kelak tahun 1950 menang pemilu, ya, menang pemilu, tapi bersidang 4 tahun nggak berhasil merumuskan
dasar negara. Akhirnya Soekarno membubarkan dengan dekret presiden. Tokoh Masyumi ditangkapi, termasuk pimpinannya M. Nasir, termasuk Buya Hamka, Kasman Singodimedjo. Ya, ini ditangkapi di penjara. Nah, ini kisah sejarah yang mudah-mudahan kalau saya baca, kalau bapak-bapak mungkin mengalami. Ya. Beda usia ya. Ya. Walaupun corak dan warna yang dibawa berbeda-beda, namun semuanya memiliki cita-cita yang sama, bebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, ya. Selain gerakan Islam, ada juga gerakan-gerakan lain yang berhaluan sekuler, seperti Budi Utomo 1908 di Jakarta, Indonesia Party 1912 di Bandung. Bahkan ada yang berhaluan Marxis, sosialis, komunis. Marxis itu filosofi dan ideologinya, sosialis itu gerakannya, komunis itu tujuan akhir masyarakatnya. Jadi Marxis, sosialis, komunis itu nggak bisa dipisahkan. Biasanya ideologinya ateis. Nah, karena apa? Filosofi ini berasal dari itu. Ya, Nietzsche, apa namanya, nama depannya saya lupa, Friedrich Nietzsche, orang ateis, mengatakan Tuhan sudah mati. Gitu. Memang begitu. Agama adalah candu, betul nggak? Agama adalah candu. Inilah slogan-slogan Marxisme, sosialisme, komunisme. Dan Bung Karno sangat kagum karena waktu itu Bung Karno sedang kuliah di ITB. Ya, terjadilah revolusi Bolshevik, menggulingkan Raja Kaisar II Nicholas, pemimpinnya Lenin. Ya. Nah, ternyata mereka berhasil menggulingkan diktator. Nah, ini menginspirasi Soekarno, Syahrir, Musso, Tan Malaka untuk menjadikan gerakan kiri sini ya, kiri, gerakan kiri untuk membebaskan Indonesia. Dan dulu itu terang-terangan, Pak, nggak seperti sekarang ya. Dulu terang-terangan saya sosialis, begitu. Maka dibikinlah ideologi Marxisme. Apa itu Marxisme? Marxisme, sosialisme ala Indonesia. Jadilah gotong royong. Nah, dari Pancasila diperas jadi Trisila, jadi Ekasila. Ekasila itu apa? Gotong royong. Gotong royong itu apa? Nama lain dan Marxisme, sosialisme. Nah, karena tahu di sini banyak orang Islam, Soekarno nggak berani terang-terangan, gitu. Nah, kalau Musso, Tan Malaka terang-terangan bikin PKI, gitu. Nah, ini sejarah ya. Tapi sama-sama pemikirannya sama-sama Marxis ya. Pelopor kebangkitan nasional, Budi Utomo atau Syarikat Islam. Nah, tidak ada yang kebetulan dalam politik. Pemilihan Budi Utomo bahkan hari lahirnya sebagai Hari Kebangkitan Nasional bukan tidak sengaja. Ini untuk menghilangkan jejak peran besar umat Islam, gitu. Nah, ini yang menulis banyak sekali. Kenapa kok Budi Utomo? Budi Utomo itu organisasi feodal, organisasi yang sangat kooperatif dengan Belanda. Nah, kok jadi kebangkitan? Sementara organisasi Islam, contohnya Syarikat Islam, Muhammadiyah, bahkan Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, tidak ada satupun organisasi Islam yang kooperatif dengan Belanda. Semuanya antipati dengan penjajahan. Ya. Bung Tomo sebelum mengobarkan perlawanan 10 November, beliau menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, 3 orang ketua NU. Beliau menghadap kepada 3 orang tokoh ini, minta dibikinkan fatwa
Maka dibikinlah fatwa yang hari ini dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, ditandatangani tanggal 22 Oktober 1945. Nah, dan hari itu 22 Oktober hari ini diperingati sebagai Hari Santri. Ya. Itu cikal bakal perlawanan 10 November dari fatwa, ya, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Salah satunya berbunyi, pertempuran melawan Belanda adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, siapa saja yang mati dalam pertempuran itu mati syahid. Nah, maka kemudian terjadilah hari perlawanan arek-arek Surabaya tanggal 10 November. Bung Tomo bersaksi, andaikan tidak ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada kalimat Allahu Akbar, kami bingung bagaimana mengobarkan semangat pejuang arek-arek Surabaya. Siapa arek-arek Surabaya? Santri. Premannya nggak datang. Santri. Yang tahu mati syahid cuma santri. Itu pertempuran paling luar biasa sepanjang sejarah. Satu, hanya membawa bambu runcing, parang, senjata-senjata yang sangat sederhana, melawan pesawat tempur, tank dan sebagainya. Yang kedua, baru kali ini dalam sejarah, dalam satu hari 2 jenderal mati sekaligus. Jenderal Malabi sama satu lagi saya lupa. Perang kok jenderalnya mati 2, ini kan ruginya luar biasa. Satu jenderal lebih berharga dibandingkan 1000 tentara, mati itu 2. Maka kemudian Belanda menyerah, Belanda mengaku kalah gitu. Tapi kita tidak tahu, dibikin tidak tahu bahwa itu perangnya adalah jihad fisabilillah, ya, dilakukan oleh para santri, dikobarkan oleh para ulama. Saya membayangkan, ya, bagaimana pondok-pondok pesantren di Jawa Timur itu semuanya, ya, mengobarkan, membawa santri-santrinya datang ke Surabaya. Nah sekarang peran itu alhamdulillah, ya, diperingati sebagai Hari Santri. Nah, silakan nanti dibuka, ya, di YouTube biasanya itu Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, ya. Jadi tidak ada satupun organisasi Islam yang kooperatif dengan Belanda. Mereka tahu al-wala wal bara. Nah, dikutip oleh majalah Kiblat, ya, tahun 78, Mr. Muhammad Rum, tokoh Islam yang sempat menjadi menteri luar negeri, ini pernah bertemu Haji Samanhudi, pendiri Syarikat Dagang Islam di rumah Gunawan, tokoh SI, pada tahun 30-an. Pada kesempatan tersebut Haji Samanhudi menjelaskan bahwa SDI berdiri pada 16 Oktober 1905. Artinya gerakan ini mendahului organisasi lain seperti Budi Utomo yang baru didirikan pada tahun 1908. Dalam ranah perjuangan politik pada tahun 1930, gerakan ini kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, PSI. Sedangkan Budi Utomo berubah menjadi Parindra, Partai Indonesia Raya. Sekarang ada Gerindra. The history repeat itself. Sejarah itu akan terus mengulang. Yang cocok ideologinya, gitu. Syarikat Islam muncul, ada Masyumi baru dan sebagainya, ya. Ini Mr. Muhammad Rum, penanda tangan perjanjian Royan, ya, menulis pergerakan kemerdekaan adalah pergerakan politik. Syarikat Islam adalah pergerakan politik yang pertama yang memperjuangkan nasib rakyat. Jadi merupakan pergerakan rakyat dari rakyat untuk rakyat, ya. Jadi yang sifatnya betul-betul aspirasi rakyat adalah Syarikat Islam. Sementara Budi Utomo aspirasi dari para priayi, untuk priayi demi priayi, begitu. Itu pun hanya Jawa dan Madura. Yang Padang bikin sendiri, ya. Yang Aceh bikin sendiri.
Mana yang lebih dulu? Sudah saya sampaikan tadi ya. Sikap terhadap penjajah Belanda. Syarikat Islam bersikap non-kooperatif dan anti terhadap penjajahan kolonial Belanda. Sedangkan Budi Utomo bersikap menggalang kerjasama dengan penjajah Belanda karena sebagian besar tokoh-tokohnya terdiri dari kaum priai, pegawai pemerintah kolonial Belanda, disebut Abtenar. Ada yang bupati, ada yang camat, ada yang jadi macam-macam lah. Budi Utomo yang kemudian melebur dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Jadi sebelum ada Gerindra sudah ada Parindra. Mirip, sengaja ya gitu. Tidak ada ketidaksengajaan dalam politik. Ya, gitu. Pada 26 Desember 1935 di Solo dikenal sebagai partai yang sangat kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Memang kooperatif sekali karena yang diuntungkan dari penjajahan adalah para priai, kepanjangan tangan dari penjajah itu. Ya. Sifat organisasinya, Syarikat Islam bersifat kerakyatan, tidak hanya kaum nikmat tapi juga rakyat jelata. Terbuka bagi semua rakyat Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura, yang mayoritas Islam, membela Islam dan memperjuangkan kebenarannya. Sedangkan Budi Utomo, seperti kita ketahui, organisasi bersifat feodal dan keningratan karena anggotanya hanya kalangan priai. Bahkan lebih sempit lagi, hanya untuk kalangan Jawa dan Madura saja. Selain itu, ini yang paling penting, saya kasih warna kuning. Selain itu, Budi Utomo juga sikapnya sangat anti terhadap syariat Islam. Mereka juga sangat erat hubungannya dengan Freemasonry, sebuah organisasi Yahudi. Saya nggak asal ini, karena ini saya tahu akan disiarkan di YouTube. Saya ada punya referensinya, ya, bukan hoax. Ya. Nah ini dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia, tulisan Robert Niels mengatakan tanggal berdirinya Budi Utomo sering disebut sebagai Hari Pergerakan Nasional atau Kebangkitan Nasional 20 Mei ya. Keduanya keliru karena Budi Utomo hanya memajukan satu kelompok saja, Jawa Madura pun yang priai, yang ningrat, darah biru. Sedangkan kebangkitan Indonesia sudah dari dulu terjadi, bukan hanya di tahun 1908, sebelumnya sudah bangkit. Orang-orang Budi Utomo sangat erat dengan cara berpikir Barat. Bagi dunia luar, organisasi Budi Utomo menunjukkan wajah Barat. Jadi Budi Utomo adalah proksi, ya, proksi dari Belanda. Belanda akan meninggalkan Indonesia, tapi ditinggalkan Belanda hitamnya. Selalu begitu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Belanda itu yang menjajah bukan Belanda semuanya, cuma sebuah syarikat dagang namanya VOC, Verenigde Oost-Indische Company. Hari ini Amerika jajah Indonesia juga bukan Amerika, Freeport McMoran. Jadi cuma ngulangin niru Belanda. Kenapa Belanda meninggalkan Indonesia? Di antaranya karena VOC bangkrut, karena banyaknya dikorupsi. VOC itu bukan kerajaan Belanda, itu ya, perusahaan Belanda. Coba perusahaan bisa membayar tentara untuk menjajah Indonesia ratusan tahun, bayangkan coba. Maka kalau hari ini penjajahan lewat ekonomi, memang sejak dulu penjajahan itu lewat ekonomi. Nah, supaya tetap dijajah disebut neokolonialisme, penjajahan gaya baru. Apa? Tinggalkan ya bangsa terjajah dengan pemikiran ala penjajahnya. Pemikiran konsep penjajah ditinggal. Ya. Hukum KUHP pakai apa? Hukum Belanda apa hukum Islam? Hukum Belanda. Coba bayangkan hukum penjajah kita pakai. Ini koreksi buat kita semua. Ya. KUHP itu adalah hukum Belanda. Ya. Maka ini jelas.
Budi Utomo adalah wajah Barat. Barat di sini ya Belanda. Nah, ini tokoh PKI, Lekra, ya, Pramudia Ananta Tur, yang hukum di Pulau Buru. Dia bikin buku banyak, Nyani Sunyi dan lain sebagainya. Ya. Budi Utomo tetap merupakan organisasi kesukuan Jawa dan Madura, sehingga kurang tepat bila kelahirannya dianggap sebagai kebangkitan nasional Indonesia. Bukan kebangkitan nasional, kebangkitan Jawa itu. Ya. Sebab kebangkitan nasional Indonesia sudah dimulai 2 tahun sebelumnya, 1906, melalui kelahiran organisasi Sarekat Priyayi dengan tokoh utamanya Raden Mas Tirto Adi Suryo. Komentar saya, jika kita mengikuti logika Pramudia yang merupakan tokoh PKI ini, maka seharusnya SDI yang didirikan tahun 1905 lebih berhak disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional. Kalau dulu-duluan ya, itu. Kalau Jamiat Khair itu masih khusus untuk habaib, non habaib nggak boleh, apalagi orang non Arab gitu. Ya. Ini pemikiran ini yang dikritisi oleh Syekh Ahmad Surkati, maka Syekh Ahmad Surkati bikin Al-Irsyad Al-Islamiyah, itu awal-awalnya. Ini petanya seperti itu. Jadi pertarungan ideologi di era kemerdekaan untuk membentuk dasar negara, undang-undangnya, sampai berbagai macam sistem politik Indonesia, itu ada 3 kelompok nasionalis Islamis. Nah, orang yang paling nasionalis itu orang Muslim, ya. Barang siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Mati membela agamanya, mati syahid. Mati membela kehormatannya, mati syahid. Mati membela negara itu membela agama, membela harta, membela rakyat, membela semua itu, ya, mati syahid. Kok masih ada mengatakan orang Islam itu enggak nasionalis? Ya. Maka saya sebutkan nasionalis Islamis. Tidak ada yang lebih nasionalis dibandingkan orang Islam, ya. Walaupun hadis hubbul watan minal iman ini agak lemah, tapi hadis yang lain kuat, ya. Jadi itu. Yang kedua, nasionalis Marxis sosialis. Siapa tokohnya? Ya, Soekarno, Sultan Syahrir, Nyoto, Muso, Tan Malaka. Ini Muso, Tan Malaka itu dulu adalah anggota Syarikat Islam. Syarikat Islam pecah jadi merah sama putih. Nah, yang merah jadilah PKI. Jadi PKI itu dulu adalah tokohnya anggota Syarikat Islam, jadilah PKI. Nah, ini perlu saya tambahkan. Saya baca dalam buku saya lupa. Komunis di seluruh dunia, ya, tidak pernah pemberontakan lebih dari 1 kali. Ada yang menang, ada yang kalah. Di Indonesia 3 kali. Yang pertama tahun 1926 di masa Hindia Belanda, tokohnya Muso Tan Malaka. Yang kedua tahun 48 di Madiun. Yang ketiga 65 di Jakarta. Ya. Nah, ini kalau mengikuti logikanya tokoh PDIP, namanya siapa yang perempuan itu, yang Ripka Ciptaning, dalam wawancara dengan LaTV, ya, mengatakan manusia bisa mati, tapi ideologi tidak akan pernah mati, cuma ganti nama saja. Nah, Marhanisme mati nggak? Nggak mati, ganti nama jadi PDIP. Nah. Loh, yang ngomong ini bukan saya, ya. Yang ngomong ini bukan saya, ya. Ini sebentar. Yang ngomong justru siapa? Yang Hasto. Nah, Soekarno juga mengatakan, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Nah, silakan dicari di YouTube, itu jelas sekali. Saya tidak mau punya anak yang tidak kiri, nggak Marxis. Nah, di ADART-nya PDIP, ya, di websitenya ada mengatakan, Pancasila yang menjiwai PDIP adalah Pancasilanya Bung Karno, bukan Pancasila yang hari ini. Apa?
ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang berkebudayaan artinya apa? Tauhid yang mengikuti adat istiadat. Kalau kita gitu, ketuhanan tapi mengikuti adat gitu. Itu yang. Nah, yang ketiga nasionalis sekuler, pro barat. Jadi ada tiga, yang pengen Marxis ada, yang pengen syariat Islam ada, yang pengen pro barat. Pasti Belanda ngasih izin bikin BPUPKI itu pasti dia punya maksud tersembunyi, betul nggak? Nah, lewat mana? Kalau lewat bule-bule ya nggak akan diterima, maka lewat Belanda hitam. Oh. Lewat Belanda hitam, memang begitu kan? Coba lihat di Belandanya 1 ya, Belanda hitamnya 50, namanya Knil. Ya, namanya Knil itu kan tentara bayaran, ya, yang disewa oleh Belanda. Yang Belanda bulenya maling cuma 2, yang apa? Tentara bayarannya lebih banyak. Begitu memang. Islamofobia di era pra kemerdekaan, Budi Utomo dan penistaan terhadap syariat Islam. Nah, jadi bukan hanya Ahok ini yang pernah mengalami aksi bela Islam. Ahok itu aksi bela Islam tahun 2018. 100 tahun sebelumnya, tahun 1918 pernah terjadi aksi bela Islam, tapi namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, siapa yang dituntut? Ya, Budi Utomo. Saya bacakan. Menanggapi sikap ini saya ambil dari buku Api Sejarah. Kalau Bapak Ibu pengen mengetahui sejarah Indonesia yang versi umat Islam, baca ini. Ada 2 jilid. Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Karangan Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Ya. Menanggapi sikap Dr. Sutomo sebagai pimpinan Parindra Partai Indonesia Raya dengan media cetaknya Majalah Bangun, membuat Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Umum PP Muhammadiyah, mempertanyakan tentang keyakinan dirinya dan pandangannya terhadap ajaran agama. Ternyata Dr. Sutomo berkeyakinan bahwa manusia adalah penjelmaan akhir dari Tuhan. Nah, ini kebatinan manunggaling kawula Gusti. Nah, jadi memang di Jawa memang keyakinan ini banyak dianut, dimulai dari Syekh Siti Jenar. Kalau di Arab namanya Mansur Al-Hallaj namanya. Mansur Al-Hallaj ini tokohnya manunggaling kawula Gusti, tapi bahasa Arab. Namanya Al-Hulul. Nah, karena itu manusia tidak perlu melakukan sholat, ya, atau sembahyang. Selain itu Dr. Sutomo tidak membenarkan naik haji ke Mekah. Kalimatnya, Digul lebih utama daripada Mekah. Ganti Ka'bah kamu punya kiblat, ganti Demak kamu. Kira-kira kalau kalimat seperti itu, ya, hari ini pasti sudah aksi bela Islam berjilid-jilid katanya. Dalam penilaiannya, lebih mulia tindakan orang yang dibuang ke Boven Digul daripada naik haji ke Mekah. Digul itu tempat pengasingan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia di Papua, ya. Dikutip oleh Ustadz A. Hasan, pemimpin Persis, pendiri Persis, ya, Persis Bandung, ya, karena Persis itu ada 2, Persis Bandung dan Persis Bangil, ya. Di dalam majalah Al-Lisan, dalam surat kabar harian Suara Umum terbitan Surabaya di bawah asuhan Dr. Sutomo, terdapat tulisan yang antara lain berbunyi, Digul lebih utama daripada Mekah, buanglah Ka'bah dan jadikanlah Demak itu kamu punya kiblat. Buanglah Ka'bah, jadikan Demak sebagai kiblat. Kalau hari ini sudah, ya, Masjid Ukhuwah keluar semua. Ini omongan korannya Dr. Sutomo. Pada 8 dan 11 Januari 1918, Marto Darsono, redaktur Jawi Hisworo, majalah milik Budi Utomo, semua makanya, ya, karena orang Jawa, ya, memuat tulisan karya Joyo Dikoro,
tulisan yang berjudul Percakapan Antara Marto dan Joyo itu memuat kalimat Gusti Kanjeng Nabi Rasul minum AVG gin, minum opium dan kadang suka menghisap opium. Nah, kira-kira kalau ada tulisan kayak begini, kita rela nggak yang nulis ini jadikan pahlawan? Demo pasti. Nah, rupanya Profesor Deliar Nur, pakar sejarah, tokoh masyumi, menuturkan dalam gerakan modern Islam Indonesia tahun 1900 sampai 1942 bahwa tulisan ini yang tadi mengatakan Nabi Muhammad suka madat itu sebagai reaksi Budi Utomo terhadap Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam pertama di Bandung tanggal 17 sampai 19 Juni 1916 dengan keputusannya menuntut self-government atau pemerintahan Indonesia yang merdeka dari penjajah Belanda dengan berdasar syariat Islam. Jadi 2 tahun sebelumnya syarikat Islam menuntut ke Belanda, menuntut kemerdekaan berdasarkan syariat Islam. Maka Budi Utomo menjawab, ngapain pakai syariat Islam, wong nabimu saja tukang mabuk. Itu ganti itu Ka'bah sebagai kiblat, ganti dengan Demak. Kira-kira kalimat kayak gini muncul dari orang yang sangat Islamofobia. Nah, ini sejarah ya. Silakan kalau yang mau buka buku-bukunya, kayaknya masih dijual deh di Shopee. Kalau di perpustakaan, di buku-bukuan sudah susah ya. Nah, maka sebagai reaksinya muncullah tentara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari ini namanya aksi bela Islam. Nah, selang sebulan kemudian 24 Februari 1918, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Ketua Syarikat Islam menggalang solidaritas umat Islam di Hindia Belanda untuk turun ke jalan. Beliau membentuk tentara Kanjeng Nabi Muhammad TKNM. Ini saya baca juga dalam tulisan lain, salah satu yang mendukung gerakan ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi kader Muhammadiyah semua disuruh keluar. Pada hari itu di 42 tempat berbeda di Jawa dan sebagian Sumatera, sekitar 150.000 orang melakukan demonstrasi menuntut pemerintah kolonial Belanda menghukum Martodasono dan Joyodikuro. Jadi penistaan terhadap Islam itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Pelakunya orang-orang yang hari ini jadi pahlawan. Nah, tidak tahu, maka akhirnya jadi salah mengidolakan orang. Pahlawan itu kan orang-orang yang banyak pahala ya. Fakta sejarah hubungan erat Budi Utomo dengan Freemasonry, organisasi Zionis Yahudi. Silakan antum buka, bapak-bapak ibu buka di Google Freemasonry apa. Freemasonry itu gerakan atau organisasi rahasia Zionis Yahudi. Kalau gerakan sosialnya namanya Rotary Club. Rotary Club itu organisasi Yahudi itu. Nah, cuman karena kita nggak tahu ya banyak yang ikut. Silakan dibuka Rotary Club, lambangnya kayak gerigi gitu ya. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Abdurrahman Suryo Miharjo dalam kata pengantar buku Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918 karya peneliti Jepang Akira Nagazumi mengatakan, Paku Alam 7 memberikan pengaruh pada terselenggaranya kongres-kongres Budi Utomo, khususnya mereka yang ada hubungannya dengan gerakan Mason atau Freemasonry. Bapak Ibu pernah baca nggak di mana diadakan Sumpah Pemuda? Di Gedung Setan. Gedung Setan itu yang nyebutnya adalah orang-orang Betawi.
namanya loji Yahudi, sekarang jadi gedung Bappenas. Itu tempat digunakan untuk Sumpah Pemuda. Silakan buka, Google bisa menjawab. Orang Betawi karena di situ digunakan pemujaan setan, ya, kebatinan. Tokohnya namanya Madame Blavatsky. Madame Blavatsky adalah pembawa kebatinan Yahudi ke Indonesia. Kita tahu Belanda itu kan banyak Yahudinya. Ahmad Dhani itu keturunan Belanda. Dalam cover kasetnya, dulu masih pakai kaset, ya, dia mengatakan thanks for my Jewish blood. Dulu, sekarang sudah bagus. Dulu begitu. Jadi Ahmad Dhani itu keturunan Yahudi. Nah, Yahudi Belanda itu banyak. Nah, maka mereka membuat loji. Loji itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, Sumpah Pemuda itu dilakukan di loji, gedung loji, ya. Orang Betawi dulu ini yang ngomong Ridwan Saidi, budayawan dan sejarawan Betawi, mengatakan gedung loji itu oleh orang Betawi disebut gedung setan karena di situ tempat pemujaan setan. Nah, sekarang jadi gedung Bappenas. Makanya ekonomi Indonesia nggak bener-bener, gedungnya nggak berkah kali ya. Silakan dibuka. Gedung Bappenas itu dulu apa? Itu gedung loji, ya, tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, di situ pula diadakan Sumpah Pemuda, ya. Dr. T.H. Stephen penulis buku Tarekat Mason atau Freemasonry dan masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia, menyebutkan bahwa Freemasonry mendapat dukungan yang besar dengan munculnya gerakan nasionalis modern di Jawa. Kata pengantar buku ini menyebutkan dengan jelas bahwa Freemasonry menjalin hubungan dengan satu organisasi politik Indonesia pertama, Budi Utomo. Nah, salah satu yang mendapatkan penghargaan sebagai tokoh Freemasonry Indonesia namanya Rajiman Weddiodiningrat, anggota BPU PKI. Sekarang jadi nama Jalan Rajiman. Itu adalah anggota kehormatan Freemasonry. Karena memang waktunya terbatas, saya nggak sempat semua nukil ya. Apa yang saya baca saya sampaikan. Tapi silakan baca buku-buku ini. Ya, ini Rajiman Weddiodiningrat. Nah, Dr. Rajiman itu anggota kehormatan Freemasonry. Jadi kita paham bagaimana masuknya ideologi sekuler, ya, lewat ini Budi Utomo. Ya, maka perannya diangkat. Padahal sebenarnya bagi umat Islam ini musibah, ya. Yang kedua, yang orang kalau ini dijadikan diduit obat pusing. Kalau pusing tempelin yang merah-merah gambar Soekarno, itu hilang pusingnya. Hubungan Insinyur Soekarno dengan ideologi Marxis sosialis. Nah, anak muda perlu tahu ini, ya. Ya. Karena hari ini pemikiran itu masih ada, ya. Hanya ganti bungkusnya, ganti nama. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, Insinyur Soekarno bercerita mengenai pertemuan dengan seorang petani di Cigereleng, Bandung Selatan, yang persawahannya terhampar luas. Walaupun ia mengerjakan sawahnya sendiri, namun hasil yang didapat tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, konon petani itu bernama asli Mang Aen. Nah, lalu Insinyur Soekarno menyebutnya Marhaen, biar keren. Nah, dari sini ia menyebut gagasannya dengan nama Marhaenisme, sebuah ideologi yang bersumber pada gagasan Marxisme, sosialisme, komunisme. Nah, jadi ini dalam buku Bendera Revolusi banyak sekali disebutkan bagaimana kekaguman Soekarno tentang Marxisme, juga kekaguman Soekarno terhadap tokoh Turki Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Saya baca di situ Soekarno kalau
tangannya atau kakinya atau bajunya dijilat anjing, beliau nggak mau pakai debu. Beliau lebih pilih pakai sabun cuci atau kreolin karena nggak masuk akal katanya gitu. Nah, itu salah satunya yang pernah saya baca. Buku tebal pertama yang saya baca yaitu buku Bendera Revolusi. Kurang kerjaan sih sebetulnya. Jose Eliseo Rocamora. Nah, ini seorang penulis dari Filipina kalau nggak salah. Menulis Marxisme adalah sebuah ideologi politik sosialis yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Insinyur Soekarno. Ideologi ini dikembangkan dari ide-ide Marxisme Karl Marx Das Kapitalis yang diterapkan sesuai dengan sifat dan budaya Indonesia, atau secara sederhana dapat digambarkan sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Puncaknya ketika dia menjadi presiden tahun 50-an merubah dasar negara dengan dari demokrasi, dari Undang-Undang 1945 menjadi demokrasi terpimpin, sampai disebut sebagai berbagai macam julukan-julukan. Di demokrasi terpimpin itulah berkembang ideologi PKI. Hubungan erat antara Soekarno dengan Dwipa Nusantara Aidit, pemimpin PKI. Porosnya poros Cina, ya, Jakarta Peking. Nah, silakan, saya lupa nyebutkannya. Cari di Google, ya. Jaya bangkitlah PKI. Siapa yang nulis? Itu Soekarno, pidato Soekarno pada perayaan hari jadi PKI di lapangan Banteng. Kalau nggak bangkitlah PKI, jayalah PKI. Nah, itu tulisannya Soekarno, sambutan dalam ulang tahun PKI. Nah, ada covernya, isinya juga ada, bisa di-download itu. Jayalah PKI atau bangkitlah PKI. Nah, ya. Daniel Eslev, seorang sejarawan, menulis, Marxisme adalah varian dari Marxisme, tetapi menekankan persatuan nasional, budaya, ekonomi kolektif, dan hak demokrasi untuk mengutuk liberalisme dan individualisme. Paham ini didirikan sebagai ideologi anti-kapitalis dan anti-imperialis. Marxisme adalah ideologi yang memandu Partai Nasional Indonesia, PNI, sekarang jadi PDI, lalu PDIP. Ya. Nah, ini dan variannya. Ya. Nah, tidak perlu ditutupi orang dia sendiri dengan bangga. Ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan kader PDI supaya melek, jangan ikut partai ini partai Marxis, partai Marxis. Nah, sebentar saya silakan nanti dicari Sekretaris Jenderal PDIP siapa yang di Hasto mengatakan PDIP itu kiri, bukan komunis tapi progresif gitu. Ya bedanya tipis-tipis sih. Nah, yang selanjutnya, Islamofobia dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ini yang paling berdampak besar sehingga Indonesia hari ini menciptakan sarjana-sarjana yang tidak paham Islam. Nah, saya banyak kutip tulisan Syekh Nagib Al-Attas karena beliau adalah pakar sejarah dan peradaban. Ya, beliau menulis sebuah tulisan, Loss of Adab. Masalah bangsa ini adalah hilangnya adab, sehingga lahir pemimpin-pemimpin palsu yang nggak punya adab. Itu beliau tulis ada 3 masalah besar bangsa ini. 1, loss of adab, hilangnya adab. Adab itu kalau ibarat teko, ya, itu isi dari kita itu adab. Ya. Teko kalau dalamnya itu teh, yang keluar adalah teh. Nah, adab adalah hasil dari akidah. Muncullah adab. Orang yang iman pada hari akhir dan akhirat, pada Allah dan hari akhir, tidak ngomong sembarangan. Itu adab. Landasannya akidah. Iman kepada Allah dan hari akhir. Yang keluar adab, tidak menyakiti tetangganya,
tidak ngomong sembarangan, ngomong yang baik-baik, itu hasil dari akidah. Nah, orang-orang ini katanya percaya akhirat, tapi nggak takut nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini loss of adab. Nah, beliau mengatakan pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun peradaban. Maka Indonesia dibangun dengan pendidikan sekuler agar peradabannya peradaban sekuler. Tahu betul ini Belanda. Nggak apa-apa Indonesia merdeka, yang penting jangan syariat Islam. Dan itu bukan hanya di Belanda, Tunisia, Maroko, semua negara-negara Islam, ya, itu hampir semuanya menerapkan ini. Silahkan merdeka, tapi jangan gunakan syariat Islam. Nah, sebelum itu siapkan ya Belanda hitam itu. Nih, bukan hanya orang Islam yang ngomong pentingnya pendidikan. Nelson Mandela mengatakan pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat Anda pergunakan untuk merubah dunia. Maka untuk merubah Indonesia, caranya rubah pendidikan pesantren. Dulu nggak ada sekolah-sekolah kayak sekolah rakyat. Sebelum tahun 1902 itu nggak ada sekolah-sekolah. Ada sekolah ya yang bikin ya Nahdlatul Ulama, pesantren. Ya. Ingat kakek nenek kita bisa nulis Arab, Jawi, tapi nggak bisa nulis Latin. Ya. Saya ingat nenek saya itu bisa nulis Jawi, nulis Latin nggak bisa. Ya. Nah rupanya Snok-Horgrondnya lagi ngomong dia. Dalam buku Netherlands and the Islam, dia mengatakan pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan kaum muslimin dari genggaman Islam. Jadi jangan beri pendidikan dan pelajaran Islam, maka umat Islam akan lepas dari Islam. Ini direkomendasikan ke pemerintah Hindia Belanda, dipraktekkan sama Konrad van Deventer yang mengusulkan trilogi van Deventer, ya, imigrasi, irigasi, dan edukasi. Nah, edukasi ini pendidikan disebut sekolah Ongkoloro, sekolah 2 tahun, lalu disebut sekolah rakyat. Nah, sekarang Prabowo mau bikin sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu adalah sekolah sekuler pertama di Indonesia. Ya. Nah, perguruan taman siswa peletak dasar konsep pendidikan sekuler anti-Islam. Salah satu cara penjajah Belanda untuk melanggengkan kekuasaannya di Indonesia adalah dengan menerapkan politik etis atau politik balas budi yang lebih dikenal dengan istilah trilogi van Deventer yang diprakarsai oleh Konrad Theodor van Deventer tahun 1901. Salah satunya isinya adalah mengizinkan bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Boleh sekolah, tapi cuma 2 tahun. Nah. Namun sejatinya Van Deventer ingin menjauhkan umat Islam dari lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh para ulama pejuang kemerdekaan lewat pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama maupun sekolah dan madrasah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah punya sekolah banyak, Al-Wasliyah kita tahu, Matlaul Anwar punya sekolah banyak. Nah, dan organisasi Islam lainnya yang melahirkan para percerdik cendekia dan pemuda-pemuda Islam yang sangat anti terhadap penjajah Belanda. Nah, sekolah Ongkoloro itu sekolah yang kooperatif dengan Belanda. Nah, caranya jauhkan dari Islam dulu, nanti akan jadi temannya Belanda. Ini orang Belanda yang pro Indonesia, namanya Edward Douwes Dekker, ya, atau Danudirja Setiabudi, mengatakan jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Jadi yang membangkitkan Indonesia, kepahlawanannya, perjuangannya itu ulama. Ini yang ngomong bukan orang Islam loh ini. Masuk Islam ya Kang Douwes Dekker. Ya, ini. Jika tidak ada ulama, pondok pesantren, maka ya, semangat patriotisme, kalau kita menyebut semangat jihad, sudah habis. Ya, makanya yang berjuang adalah para santri dan ulama. Ya, Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasik. Ya, kita tahu Buya Hamka, bapaknya itu nggak mau rukuk menghadap
matahari. Ya, mungkin yang bapak-bapak yang mengalami setiap pagi menghadap ke apa namanya itu. Nah, bapaknya Buya Hamka tidak mau untuk menundukkan ulama, Imam Bonjol ulama, ya, Kiai Mojo ulama semua. Nah, ini Dr. Sutomo ngomong bagus ini. Sebelum pemerintah Hindia Belanda membuka sekolahnya, pada waktu itu pesantrenlah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, menjadi mata air ilmu bagi bangsa kita bulat-bulatnya. Jadi kalau namanya pendidikan ya pesantren. Lalu tahun 1912 Muhammadiyah berdiri, bikinlah sekolah model modern tapi pelajaran agama, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tahun 1927 ya, Kiai Haji Imam Zarkasi bikin pondok modern Gontor. Nah, sebelumnya itu pondok tradisional. Nah, pondok modern berdiri tahun 1927. Nah, Gontor Ponorogo itu. Ya. Anak-anak dari sekolah desa tercerai dari anak-anak sekolahan standar. Sedang anak-anak sekolahan HIS dan ILS sudah merasa dirinya lebih tinggi daripada anak lainnya. Jadi yang ningrat beda dengan rakyat jelata, ada sekolah sendiri-sendiri. Faidah pondok dan pesantren sungguh tidak dapat diabaikan. Ini pengakuan Dr. Sutomo. Ya. Jadi sebelum ada sekolah rakyat, orang Indonesia kalau belajar di pesantren, maka lahirlah para ulama, para cendekia yang sangat anti pemerintah Belanda. Ya. Atas usulan Van Deventer, pemerintah kolonialis Belanda mendirikan Volkschool atau sekolah rakyat yang akan digagas lagi oleh Prabowo ya, untuk warga pribumi kelas bawah. Sekolah ini adalah sekolah dengan konsep sekuler pertama yang didirikan di Indonesia. Nah, sampai hari ini 1 minggu pelajaran agama cuma 2 jam. Itu. Konsep pendidikan sekuler ini semakin diperkuat dengan berdirinya perguruan taman siswa yang awalnya bernama Kebatinan Sloso Kliwon. Nah, hanya orang Jawa yang paham ini ya. Sloso Kliwon, Paing Pon Wage Kliwon Legi. Nah, Sloso Kliwon itu Jumat Kliwon sama Sloso Kliwon itu hari sakral itu ya. Nah, yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro, seorang penganut aliran kebatinan kejawen. Klenek ini ya, alias apa? Ahlu syirik, ahlu bid'ah dan tahayul kan gitu. Nah, Ki Hajar Dewantoro kemudian dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan hari kelahirannya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Kemarin 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional. Siapa pelopornya? Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ya, ini mungkin kalau ketemu sama apa namanya Mama Gufron cocok ini. Sama-sama klenek gitu. Nah, MC Rickleffe dalam buku Sejarah Modern Indonesia menyatakan bahwa salah satu alasan didirikannya taman siswa pada tahun 1922 adalah karena didorong oleh sikap antipati Ki Hajar Dewantoro terhadap Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki konsep pendidikan Islam dan menyerukan umat Islam untuk kembali kepada syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta anti terhadap tahayul, bid'ah dan khurafat. Dia marah ya, keyakinannya diusik sama Muhammadiyah, maka dia bikin sekolah. Jadi ini yang nulis bukan saya. Jadi semangat mendirikan taman siswa adalah saking bencinya terhadap Muhammadiyah. Karena kita tahu sendiri Muhammadiyah di awal-awal itu kan sangat antipati terhadap TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Sampai di TBC ya, apa tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, kebatinan itu orang yang paling suka dengan khurafat. Nah, maka dia dirikan taman siswa. Ini fakta sejarah. Dan orang ini menjadi Bapak Pendidikan Nasional. Muhammadiyah itu kan hanya wakil saja. Yang dia benci adalah tauhidnya. Gitu. Masya Allah. Maka Belanda sangat mendukung model kayak gini. Ya sudah, insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran. Kita belum lagi nanti yang setelah kemerdekaan sampai dengan zaman Soeharto.
Nah, itu tapi bapak-bapak jauh lebih tahu karena mengalami langsung ya. Saya kembalikan dalam pembicara. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.